Halo, apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut berita utamanya. Polisi selidiki kasus penganiayaan di pesantren Darussalam Gontor 1, Jawa Timur yang menewaskan santri asal kota Palembang. Sejumlah warga di kota Palembang menjadi korban penipuan dengan menjanjikan bisa bekerja di perusahaan dengan meminta sejumlah uang. Imbas kenaikan harga BBM, harga ayam potong di pasar tradisional Palembang ikut melonjak. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Pengelola Pondok Pesantren Darussalam Gontor 1 Ponorogo akhirnya mengakui ada satu santrinya yang berasal dari kota Palembang meninggal karena dianiaya. Sementara itu, kepolisian sudah menggelar prarekonstruksi untuk menyelidiki kasus penganiayaan berujung maut ini. Sebuah pondok pesantren ternama di Indonesia kini menjadi sorotan usai terkuak kasus kematian salah seorang anak didik asal kota Palembang yang diduga karena unsur penganiayaan. Ibu korban tak kuasa menahan air mata saat menceritakan kepergian putra yang dicintainya karena dianiaya kepada kuasa hukum dan pengacara ternama Hotman Paris dalam acara pertemuan yang digelar Hotman Paris saat berkunjung ke kota Palembang. Jadi anak pertama ibu ini meninggal di suatu pesantren, diduga korban. Informasi yang disampaikan ibu korban melalui media sosial Instagram milik Hotman Paris sontak ramai menjadi pembicaraan warga di media sosial. Kecurigaan keluarga korban muncul ketika melihat kondisi jenazah korban terdapat luka lebam di tubuhnya. Keluarga korban pun tidak percaya kalau remaja berusia 17 tahun itu meninggal dunia karena terjatuh saat mengikuti perkemahan seperti yang disampaikan perwakilan pondok pesantren saat mengantar jenazah korban ke kota Palembang. Orang tua korban berharap ada keadilan atas kasus kematian putranya berinisial AM. Aku kepengen dunia pendidikan jangan pakai kekerasan, jangan pakai fisik. Cukup di anak saya. Terhadap pelaku, Bu? Terhadap pelaku? Mungkin kalau untuk proses itu kami serahkan ke pengacara itu. Selama ini pihak keluarga belum membuat laporan polisi karena terkendala biaya. Meski demikian, mereka berharap pelaku penganiayaan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Proses kasus ini kan sedang dalam proses dari penyelidikan dari pihak kepolisian. Dengan adanya statement dari Bang Hotman Paris, maka sudah ditindaklanjuti. Dan ada dari pihak dari Polres Ponorogo menghubungi salah satu dari tim kami. Nah, di situ mereka sudah menceritakan 7 orang saksi. Jadi terhadap hal tersebut, kalau memang sangat diperlukan, kita pasti akan ke sana. Tapi kan ini kan Polisi Republik Indonesia yang bisa di wilayah mana saja gitu. Sehari kemudian, pengelola Pondok Pesantren Darussalam Gontor 1 Ponorogo mulai buka suara. Pihaknya mengakui ada satu santrinya yang meninggal dunia karena dianiaya. Para pelaku juga telah dikeluarkan dari pesantren. Sementara itu, pihak pesantren kembali menegaskan tidak punya niatan untuk menutup-nutupi kasus dugaan penganiayaan yang berujung wafatnya santri. Pihak pesantren menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke pihak kepolisian. Sejumlah anggota Polres Ponorogo pun langsung mendatangi Pondok Pesantren Gontor 1 yang berada di Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Polisi mengumpulkan barang bukti dan menggelar olah TKP serta melakukan prarekonstruksi di pondok pesantren dan rumah sakit. Poin penting dalam reka ulang untuk mengetahui bagaimana korban dianiaya hingga meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pentungan, air mineral, dan becak. Hingga saat ini sudah ada 11 saksi yang diperiksa polisi.
Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lain, 2 pelaku pencurian fasilitas umum di kota Palembang berhasil diringkus polisi. Karena melawan saat penangkapan, polisi terpaksa menembak kaki kedua kawanan pencuri ini. 2 pemuda tidak berkutik saat digelandang ke Polrestabes Palembang. Mereka merupakan spesialis pencuri fasilitas umum di kota Palembang. Namun karena melawan saat ditangkap, polisi terpaksa menembak kaki kedua pelaku. 2 tersangka ini kerap mencuri besi di jalan raya seperti besi pagar pembatas jalan, kursi taman, rambu lalu lintas, hingga besi pipa milik perusahaan air minum. Terakhir, kawanan ini menggasak 45 besi penutup bak kontrol di sepanjang Jalan Kapten Rifai dan Jalan Angkatan 45. Akibat ulah para tersangka, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Sumatera Selatan rugi belasan juta rupiah. Banyak yang dari korban ini sekitar 45 ya, buah besi itu yang hilang dan akhirnya ditutup lagi sama korban karena itu untuk kontrol biar tidak banjir. Alhamdulillah. Pelaku yang tindakan tegas, Bang? Ya betul sekali, pada saat memang kita melakukan penangkapan, pelaku ada sempat ingin melarikan diri. Pencurian besi penutup bak kontrol ke dalam jumlah banyak ini sempat viral di media sosial. Sebab aksi tersebut dilakukan bersamaan dalam waktu 1 malam. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sejumlah warga 15 Ulu Palembang mengaku telah menjadi korban penipuan. Mereka dijanjikan akan masuk kerja di sebuah perusahaan swasta asalkan memberikan sejumlah uang di awal. Namun setelah uang diberikan, pelaku tidak menepati janjinya dan terus menghindar. 15 orang warga 5 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang mendatangi SPKT Polrestabes Palembang. Mereka mengaku telah menjadi korban penipuan masuk kerja oleh seorang pria bernama Rahmat. Akibatnya ke-15 korban ini harus menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan menawarkan pekerjaan di sebuah perusahaan swasta kepada korbannya. Namun sebagai syarat, pelaku meminta uang sebesar 500 hingga 2.500.000 rupiah untuk masing-masing korban. Sayangnya setelah uang diberikan, pekerjaan yang dijanjikan pelaku tidak kunjung datang. Mungkin tanggal 29 kemarin sudah masuk kerja, tapi dimundur lagi karena HRD-nya ada audit dari Jakarta, tidak bisa masuk. Sekarang ini katanya dimundurkan tanggal 29. Begitu tanggal 29 kemarin katanya auditnya masih. Nah begitu tanggal 2 rupanya di Mdomi itu tidak ada katanya. Duit dia dilari oleh HRD itu. Dia ngomong. Nah sudah itu HRD itu berlari, kami minta balik ke duitnya. Duitnya itu tidak kate. Seluruh korban saat ini telah menyerahkan bukti kwitansi pembayaran yang diterima oleh pelaku sebagai barang bukti. Korban pun berharap pelaku dapat segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, seorang ibu rumah tangga di Banyuasin menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu di sekitar tempat tinggalnya. Tersangka mengaku menjual narkoba untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seorang ibu rumah tangga di Banyuasin ditangkap polisi karena menjadi pengedar sabu-sabu di sekitar tempat tinggalnya. Perempuan berusia 42 tahun ini diringkus tim opsional Reskrim Polsek Talang Kelapa saat menunggu pelanggannya di desa Krenten Laut. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti 4 kantong plastik kecil transparan berisi sabu-sabu dengan berat 0,63 gram dan 1 timbangan digital. Tersangka ini kami kenakan pasal sebagai pengedar. Berarti ini sudah target kita ya, Bang? Kami di target juga, kami dapat informasi, kemudian kami olah, kami kembangkan. Alhamdulillah pada saat hari penangkapan atau penggerebekan diamankan tersangka dan barang buktinya. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 124 ayat 1 dan atau pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009
tentang narkotika dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Yanuar Ikhram melaporkan dari Banyuasin.